Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast yang mudah bersuara. Kenalin, aku Alifa dan rekanku. Hai, aku Ciko. Nah, hari ini kita udah kedatangan 3 orang tamu nih. Jadi, kayaknya tamu kita hari ini pada keren-keren banget ya. Iya dong. Kalau gitu boleh nih kita perkenalan dulu sama tamu-tamu kita yang merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Ahmad Dahlan. Halo guys, perkenalkan aku Anindya, biasa dipanggil Anin. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Hanifa, biasanya dipanggil Hani. Halo, aku Satrio. Bisa dipanggil Tio saja. Oke, salam kenal ya semuanya. Nah, Liv, sebenarnya kita mau bahas apa sih sama tamu-tamu kita pada hari ini? Jadi, kita mau bahas soal kasus mantan Kapolres Ngada yang divonis 19 tahun penjara gara-gara terbukti mencabuli 3 orang anak. Ditambah lagi, dia juga merekam, menyimpan, bahkan mengunggah video pornografi melalui situs dewasa di Australia. Kalian tahu nggak sih, bahkan setelah dilakukannya tes urin, ternyata tersangka juga positif mengkonsumsi narkoba. Wah, kasus itu emang parah sih. Aku juga udah baca. Selain divonis 19 tahun penjara, pelaku berinisial F ini juga dikenai hukuman tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas apa aja yang udah dia buat sebesar 359.162.000 melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan parahnya lagi, 2 di antara korban pencabulan itu masih berusia di bawah umur, yaitu seorang anak berusia 6 tahun dan seorang anak berusia 13 tahun. Serta 1 orang korban lainnya merupakan perempuan berusia 20 tahun. Aduh, kalau baca berita begini tuh suka kesel dan greget banget. Karena beliau merupakan mantan pimpinan institusi kepolisian yang seharusnya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekarang merubah persepsi banyak masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena 1 orang ini sudah membuat banyak masyarakat semakin kehilangan kepercayaannya kepada institusi kepolisian di Indonesia. Nah, sekarang aku mau dengar tanggapan dari teman-teman kita yang lain nih. Dimulai dari Mbak Anin dulu deh. Dari yang Mbak Anin tahu, pelanggaran yang udah dibuat sama mantan Kapolres berinisial F, termasuk kejahatan agresi itu karena apa? Nah, yang aku tahu kenapa kasus ini disebut kejahatan agresi ya karena ini merupakan kasus kekerasan seksual kan, yang pastinya punya maksud dong merugikan dan menyakiti orang lain gitu. Bahkan secara umum kasus ini tuh udah termasuk ke dalam kejahatan kompleks yang mencakup beberapa lingkup seperti lingkup sosial, hukum, dan tentu lingkup psikologis gitu. Dengan ketiga lingkup ini tuh udah membuktikan bahwa perilaku ini termasuk pelanggaran moral masyarakat dan norma sosial gitu. Nah, kalau membahas tentang lingkup psikologi sendiri, pastinya fokus utamanya adalah efek terhadap kesehatan mental dan emosional korban kan. Dengan tindakan perilaku yang mengunggah konten ke situs porno, pasti ini akan merusak konsep diri dan harga diri si korban gitu. Karena pasti korban itu merasa terekspos, bahkan mungkin terancam. Terus pasti merasa malu, bersalah, dan tidak berharga gitu. Kalau udah seperti ini ya pasti bakal muncul tuh gejala-gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, rasa takut, dan bahkan berpotensi dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau kita sering dengar itu PTSD gitu. Wah, ternyata dampaknya bisa separah itu ya. Nah, kalau dari sisi psikologis si pelaku, kira-kira kenapa tuh pelakunya bisa bertindak seperti itu? Pelaku ini tuh kemungkinan mengalami suatu gangguan perilaku sih atau motif seksual yang menyimpang. Sehingga ini mendorong si pelaku untuk melakukan tindakan seperti yang udah kalian paparin tadi, guys. Oh, begitu ya. Baik.
Sekarang aku mau nanya ke Mbak Hani. Seperti apa yang udah disampaikan oleh Mbak Anin tadi, pelaku bisa melakukan tindakan tersebut karena adanya gangguan perilaku atau perilaku menyimpang. Nah, kamu bisa jelasin lebih lanjut gak nih penyebab si pelaku ini melakukan tindakan agresi tersebut? Nah, yang dijelasin sama Mbak Anin tadi itu bisa disebut sebagai agresi antisosial, yaitu muncul karena adanya dorongan pribadi yang menyimpang disertai penyalahgunaan kekuasaan. Kalau menurut teori agresi yang aku baca, perilaku ini tuh juga gabungan antara agresi hostile karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memikirkan penderitaan korban, dan agresi instrumental karena pelaku sudah merekam serta menyebarkan video korban untuk tujuan tertentu. Wah, ternyata semua tindakan itu dalam beragam pengelompokan agresi ya? Iya, benar. Nah, agresi seksual yang dialami anak sering melibatkan cara berpikir yang salah, yang membuat pelakunya merasa bahwa tindakannya wajar atau bisa dibenarkan. Ini bisa terjadi karena kurangnya kontrol diri dan adanya keinginan untuk mendominasi target yang lemah. Dalam teori frustasi agresi, perlakuan ini juga bisa muncul sebagai bentuk pelampiasan kepada pihak yang tidak mampu memberikan perlawanan. Makanya, anak-anak menjadi sasaran yang mudah karena anak-anak banyak yang tidak mempunyai kemampuan melawan, tidak tahu cara melapor, dan cenderung takut sehingga memutuskan untuk diam saja. Aduh, jahat banget ya. Sulitnya lagi secara sosial, masih ada budaya yang menganggap kasus-kasus yang menyangkut kekerasan seksual seperti ini merupakan aib yang harus disembunyikan. Karena keyakinan ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang seharusnya bisa segera terungkap menjadi tidak langsung terungkap. Nah, anak merupakan aset untuk kehidupan masa depan, sehingga bila terjadi kekerasan seksual pada anak, itu dapat mempengaruhi kondisi emosional, sosial, dan pendidikannya di masa depan nanti. Oke, sekarang kita dengar pendapat dari Mas Tio mengenai solusi buat kasus yang sedari tadi kita bahas nih. Solusinya yang pasti harus berlandaskan kerangka psikologi yang komprehensif, mencakup pemulihan korban, rehabilitas pelaku, dan pencegahan sistematik. Terapi CBT atau Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy dapat digunakan untuk mengatasi gejala PTSD, kecemasan, dan memulihkan konsep diri yang rusak akibat tindakan penyebaran video oleh si pelaku. Selain menyediakan dukungan psikologis, LPSK juga berperan besar dalam memfasilitasi restitusi sebagai bentuk bantuan material yang penting bagi pemulihan jangka panjang korban. Nah, terus kalau solusi buat si pelaku, gimana nih menurut kamu? Di sisi lain, untuk si pelaku, program rehabilitasinya perlu berfokus pada perbaikan distorsi kognitif dan peningkatan kontrol diri, yaitu dengan terapi kognitif perilaku tadi, sehingga risiko residivisme juga perilaku agresif dapat diminimalkan. Secara lebih luas, kasus seperti ini menuntut upaya pencegahan yang menyasar ketimpangan kekuasaan, misalnya dengan memperkuat pelatihan etika, menerapkan screening psikologis berkala di institusi kepolisian, serta mendorong perubahan budaya masyarakat agar isu aib tidak lagi menghambat pelaporan, sehingga keamanan dan efektivitas mekanisme pelaporan kasus pada anak dapat terjamin. Wah, gitu ya. Aduh, emang keren-keren banget deh tamu-tamu kita hari ini. Aku jadi dapat pengetahuan baru mengenai macam-macam agresi. Nggak cuma itu, kita juga bisa tahu penyebab sama solusinya. Iya, benar banget. Anak-anak Wade emang cerdas-cerdas banget ya. Bener banget, anak UAD emang pada cerdas semua. Oke, kalau gitu aku rasa diskusi kita pada hari ini udah cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak karena udah mau berhadir di podcast yang mudah bersuara. Semoga apa yang kalian share hari ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sampai ketemu di lain waktu ya teman-teman. Yoi, sama-sama Mbak Alifa dan Mas Ciko. Saya dan teman-teman juga berterima kasih sekali nih udah diajak untuk berdiskusi mengalami kasus yang lagi happening yang terjadi saat ini.
Oke, kalau gitu aku tutup perbincangan kita pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.